Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Karawang. Tepatnya saya sedang berada di Monumen Rawagede. Langsung saja yuk ikuti saya. Monumen Rawagede terletak di Desa Bojonggede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen Rawagede mulai dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996. Sebelum dibangun sebuah monumen, tempat ini hanya berupa sebuah pemakaman dari para korban yang tewas saat terjadi pembantaian tersebut. Namun, untuk meneruskan jejak kegiatan masyarakat pada masa itu, dalam mempertahankan kemerdekaan, maka tepat pada bulan November 1995, mulai dibangun Monumen Rawagede dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996. Tidak hanya itu saja, bangunan monumen juga bisa digunakan sebagai tanda atas terjadinya sebuah tragedi dalam sejarah yang ada. Dan Monumen Rawagede adalah salah satunya. Anak tangga menuju lantai atas berjumlah 17 yang memiliki arti tanggal 17. Selain itu, denah bangunan lantai dasar berbentuk segi 8 yang memiliki arti sebagai bulan 8. Terakhir adalah bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi menjadi 4 dengan tinggi 5 meter ini memiliki arti tahun 1945. Monumen yang ini memang tidak hanya terdapat sebuah monumen besar saja, melainkan di bagian belakang monumen tersebut terdapat sebuah lapangan yang berfungsi untuk tempat pelaksanaan upacara. Di belakang monumen tersebut terdapat juga makam pahlawan yang dinamai Makam Sampurna Raga. Di samping pintu jalan masuk makam terdapat data para korban atas peristiwa tindakan militer Belanda di Desa Rawagede. Jumlah korban yang tercatat dari peristiwa 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang, lalu dalam kurun waktu Januari hingga Oktober sebanyak 35 korban, dan kurun waktu Juli hingga November sebanyak 17 korban. Dan pahlawan yang dimakamkan di makam pahlawan Sampurna Raga berjumlah 181 orang. Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede di antara Karawang dan Bekasi oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Tragedi tersebut terjadi karena tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kastaryo yang dijuluki sebagai Begundal Karawang, yang merupakan komandan Kompi Siliwangi, yang kemudian menjadi komandan Batalion Tajimalela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi, yang saat itu secara berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Karena hal itulah, sehari setelah perjanjian Renville dimulai, tentara Belanda yang dipimpin seorang mayor mengepung dan menggeledah rumah-rumah di Desa Rawagede. Mereka dipaksa keluar dan dikumpulkan pada sebuah lapangan. Para warga laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian satu-satu ditanyai mengenai Kapten Lukas Kastaryo. Namun, tidak ada satupun dari warga yang mengatakan tempat persembunyian dari Kapten Lukas Kastaryo, di mana akhirnya pemimpin Belanda memerintahkan untuk menembak mati semua warga laki-laki, termasuk anak remaja laki-laki yang berusia belasan tahun. Pemerintah Kerajaan Belanda meminta maaf secara resmi kepada korban pembantaian Rawagede, menyusul dikabulkannya gugatan para janda korban pembantaian Rawagede atas tergugat pemerintah Kerajaan Belanda di Pengadilan Sipil Den Haag, Belanda pada 14 September 2014. Presiden Joko Widodo
beserta Ibu Negara Iriana menyambut kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander beserta Ratu Maxima di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 10 Maret 2020. August 17th, it will be 75 years since Indonesia issued its proclamation, claiming its place among the independent and free states. The Dutch government explicitly acknowledged this fact both politically and morally 15 years ago. The past cannot be erased and will have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Mr. President, we need Indonesia. Kamu tidak akan pernah mengenal Indonesia tanpa mengenal sejarah. Kamu tidak bisa menempatkan Rawa Gede di mana kalau kamu tidak tahu sejarah. Rawa Gede itu tidak terjadi dengan tiba-tiba dan tidak tanpa sebab. Hargonggong sejarawan.